Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Pada saat ini saya berada di pinggir atau di tepi Danau Tiberias di Israel. Dan kali ini saya bersyukur saya bisa stay sekitar 2 minggu di sini dengan menemani 2 tour dari Indonesia, 2 grup ya. Dan kali ini pada bulan Februari ini cuaca masih dingin di sini. Tetapi yang kita ketahui bahwa hari-hari ini kita diperhadapkan dengan satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu kegemparan di seluruh dunia. Itu seperti teror yang menakutkan dengan merebaknya virus corona atau disebut COVID-19. Pada hari ini, itu di akhir bulan Februari ini, saya mendapat berita bahwa virus ini sudah merebak sampai ke 58 negara. Dan ini juga berdampak sampai ke negara Israel di sini, di mana banyak orang-orang yang ketakutan, bahkan sangat lucu sekali bahwa mereka tidak tahu bahwa kami dari Indonesia. Dan sementara sampai hari ini Indonesia ini bebas dari virus corona, dan itu suatu anugerah daripada Tuhan yang luar biasa bagi bangsa kita. Tetapi mereka tidak bisa membedakan dari muka kita bagaimana mereka menganggap bahwa kita ini mungkin dari Cina, dari Korea dan sebagainya. Nah, saya lihat grup-grup dari Korea itu sudah menyusut, bahkan tidak ada sama sekali. Dan di border ada juga pembatasan kedatangan ya, bahwa dari negara-negara yang ada dampak daripada virus corona ini dilarang masuk ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam trip ini saya coba menyimak di dalam situasi yang ada, dan saya menyerap hati Tuhan. Dan saya berkesempatan, saya berdoa di Sukat Halel, di House of Prayer di Yerusalem di sini. Dan saya bertemu dengan hambanya Rick Ridings dan juga Morris Clark, dan mereka adalah pemuji penyembah Tuhan yang luar biasa. Mereka orang-orang yang intim dengan Tuhan. Jadi kami berdoa di sini, dan juga saya secara pribadi saya menyendiri 3 hari saya berdoa di kota Yerusalem. Dan saat itu saya bisa berkenan duduk di tembok Yerusalem sambil memandang daripada kota Yerusalem di malam hari. Pas kebetulan hari itu adalah hari Sabat. Nah, waktu ketika saya berdoa di situ, dan saya lalu ketika saya duduk berdiam diri, maka sepertinya seolah-olah jiwa saya tergoncang, karena itu seperti ada suatu suara Tuhan sendiri, dan itu firman Tuhan yang berbicara di dalam roh saya dan menjadi rema di dalam kehidupan saya mengenai masanya sudah tiba. Dan saya katakan, Tuhan, apa masanya yang sudah tiba? Ini adalah kegoncangan yang skala dunia. Di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29 firman Tuhan berkata begini: waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi dalam situasi pada saat ini, ketika kegoncangan terjadi, kepanikan dan ketakutan melanda ke seluruh dunia, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Jadi Tuhan memberikan satu peringatan kepada kita, be aware. Supaya kita harus aware, karena kita sedang memasuki satu masa yang disebut peperangan rohani yang terbesar. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sebetulnya yang sedang terjadi? Ini adalah satu masa bahwa kita sedang memasuki satu zaman yang baru. Kalau kita renungkan di dalam firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat yang ke-8, di situ adalah di mana
Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya bertanya, kapan masanya, kapan itu end of the di akhir daripada dunia ini. Maka Yesus menjawab di dalam Matius 24 ayat ke-8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru ini bahasa Inggrisnya New Age. Jadi istilah New Age ini adalah dipakai oleh Tuhan Yesus pertama kali. Nah, tetapi segala sesuatu itu bisa terjadi, peperangan, penderitaan dan sebagainya, gempa bumi di berbagai tempat dan sebagainya. Itu di sini dikatakan itu semuanya just the beginning, permulaan mengenai penderitaan menjelang zaman baru. Dikatakan penderitaan ini apa? Penderitaan di sini bentuknya seperti apa? Ternyata penderitaan di sini mengandung arti yang namanya rasa sakit bersalin yang hebat melanda seluruh dunia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ada suatu merebaknya satu virus ke seluruh dunia, ini adalah sebetulnya just the beginning, merupakan satu gelombang tsunami yang mengakibatkan krisis-krisis berikutnya yang melanda dunia, seperti crash ekonomi di mana ekonomi goncang, impor dan ekspor seolah-olah di stop, dan di mana harga makanan akan melambung tinggi dan pengangguran terjadi di mana-mana. Nah, Bapak Ibu sekalian, situasi ini mau tidak mau kita sedang hadapi pada saat ini. Kita tidak bisa lalui hal masa seperti ini. Bahkan kita juga tidak dapat menghindar dari kegoncangan ini. Tetapi firman Tuhan katakan jangan takut, kalau kita berdiri di atas firman Tuhan, maka kita ada di dalam kerajaan Allah di mana kita tidak akan tergoncangkan. Bapak Ibu sekalian, bahwa kenapa saya katakan bahwa this is just the beginning. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat ke-1 sampai ayat yang ke-8, itu ada 4 kuda dikatakan, di mana meterai pertama dibuka di dalam ayat 1 dan 2. Itu ada kuda putih. Kuda putih itu berbicara mengenai antikris. Dan kita akan melihat age ke depan di dalam masa-masa ini. Kita akan melihat bagaimana antikris ini akan muncul, Bapak Ibu sekalian. Rohnya ada di mana-mana sekarang. Tetapi kita lihat juga bahwa nubuatan ini sedang digenapi. Di dalam Wahyu 6 ayat yang ketiga dan keempat, meterai kedua dibuka, itu kuda merah padam. Itu berbicara mengenai peperangan, di mana damai sejahtera itu akan diambil dari bumi. Damai sejahtera itu hal yang mahal sekali, yang setiap orang membutuhkan, karena setiap orang sedang mengalami ketakutan. Tidak ada kedamaian, satu dengan yang lain saling mencurigai satu dengan yang lain. Nah, materai ketiga itu berbicara mengenai kuda hitam. Itu terjadinya krisis ekonomi. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Sedinar itu harga upah sehari, hanya bisa makan 1 kali. Bapak Ibu sekalian, jangan kaget, segala sesuatunya itu akan digenapi. Segala nubuatan itu akan terjadi. Di dalam Wahyu 6 ayat 7 dan 8, materai keempat dibuka. Itu berbicara mengenai kuda hijau kuning. Itu berbicara mengenai roh maut, the shadow of death. Itu berbicara mengenai kematian, ada kelaparan, sampar dan binatang buas. Nah, kalau kita melihat pada saat ini, virus ini adalah berbicara mengenai sampar. Dan kita melihat binatang buas ini yang juga bukan sekedar binatang-binatang buas yang berkeliaran di kota, tetapi ada binatang-binatang yang sangat kecil, dan itu bisa menjadi satu wabah. Itu bisa menjadi HIV, AIDS, virus-virus yang mematikan seperti Ebola, SARS, dan pada saat ini yang kita sedang hadapi adalah COVID-19 ini. Jadi bagaimana menghadapi hari-hari ke depan? Bapak Ibu sekalian, ada janji firman Tuhan, dan firman Tuhan itu berbicara mengenai kerajaan Allah, dan orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan, karena kita berdiri di atas kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu pasti menggenapi akan firman-Nya. Dan ini masanya kita ngelihat bahwa anak-anak Tuhan akan dibawa, diangkat oleh Tuhan menjadi terang seperti matahari. Akan banyak kesaksian demi kesaksian, di mana Injil akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian buat semua bangsa sebelum sesuatunya akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah jangan keluar dari kasih karunia. Darah Yesus cukup bagi kita.
Kalau kita melihat bahwa Indonesia juga dilindungi dari virus ini, itu semua kan ada benteng Tuhan atas bangsa kita. Di dalam Ibrani 12 ayat ke-15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu sekalian, dunia sedang panik, kita jangan panik dan jangan menebarkan kepanikan, jangan menebarkan berita-berita teror, tetapi beritakan kabar kerajaan sorga, beritakan sesuatu keselamatan yang abadi yang sedang datang atas bangsa di dunia ini. Yang kedua adalah hiduplah terus dalam perlindungan Allah yang maha tinggi, yaitu El Shaddai. Di dalam Mazmur 91 ayat 1 firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata berlindung di sini dalam bayangan the shadow of God, the shadow of El Shaddai. Bapak Ibu sekalian, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain oleh nama Dia, Yesus Kristus, kita beroleh selamat. Dan tidak ada Allah El Shaddai yang sanggup melindungi kita dari berbagai kegoncangan, dari berbagai ketakutan. Tetapi di dalam kerajaan itu selalu ada damai sejahtera, selalu ada kecukupan, selalu ada perlindungan. Ketiga adalah kuasa perkataan. Lidah memiliki kuasa dan apa yang diucapkan itu kan jadi. Di dalam Yeremia 1 ayat 9 dan 10. Lalu Tuhan mengelurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak? Lidah itu di dalam firman Tuhan dikatakan edge of the sword, ujung daripada pedang. Itu bisa menghancurkan satu kota. Tetapi dengan lidah ini juga kita bisa mengatakan firman Tuhan dan itu akan jadi. Dan firman Tuhan apa yang keluar dari mulut Allah sendiri itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang keempat, hidup di dalam otoritas. Kita bukan hanya diselamatkan ketika kita mati, kita masuk surga, tetapi kita hidup di dalam otoritas. Firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 18 dan 19 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasai. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Bapak Ibu sekalian, setiap Anda memiliki otoritas. Setiap Anda diberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Wow, ini satu otoritas yang hanya datang daripada kerajaan Allah sendiri, kerajaan sorga. Dan kita punya kuasa untuk menghadirkan kerajaan sorga itu di bumi. Yang kelima, biar kita hidup dalam damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan begini di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, dunia sedang kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera hanya datang dari Tuhan. Damai sejahtera tidak dapat dibeli oleh apapun. Damai sejahtera hanya adalah kasih karunia. Dan setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia menerima damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu ada dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kita tidak dikondisikan oleh situasi di luar. Tetapi damai sejahtera itu akan memelihara hati kita dan hidup kita. Jadi Yesus sudah bangkit. Dan Yesus katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Jadi maut itu sudah dikalahkan. Yang keenam terakhir, di dalam masa yang menghadapi kita krisis, kegoncangan skala dunia, Tuhan sudah janjikan kepada kita bahwa berkat itu akan terus turun atas hidup kita. Yaitu siapkan lumbung untuk tuaian yang besar. Di dalam Ulangan 28 ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu.
di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Minta hikmat pada hari ini. Di dalam masa-masa kita menghadapi krisis apapun, saya katakan bahwa kerajaan Allah tidak pernah krisis, tidak pernah mengalami kekurangan apapun. Kerajaan Allah penuh kelimpahan. Minta hikmat daripada Tuhan, tetapi kita di dalam masa ini, kita harus mempersiapkan diri untuk mempersiapkan lumbung. Untuk apa lumbung itu? Ketika krisis datang, kita akan tetap menabur. Menabur, menuai. Menabur, menuai. Menabur, menuai. Dan Bapak Ibu sekalian, lumbung itu berbicara tempat persediaan. Ketika krisis, kita tidak akan mengalami krisis karena ada tempat persediaan. Tetapi yang kedua, siklus daripada tuaian itu harus ada proses yang namanya menabur. Di masa krisis, kita pun akan tetap menabur dan kita akan menjadi orang yang diberkati untuk memberkati banyak orang. Dan kita percaya ini masanya di mana tuaian besar sedang terjadi dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas hidup saudara, hidup saya, keluarga saudara, atas umatnya. Dan ini adalah menjadi satu gelombang kesaksian yang besar di mana pintu kesaksian, pintu Injil keselamatan akan dibukakan ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa, ke setiap suku, dan Maranatha, Tuhan Yesus akan datang segera. Kiranya Tuhan memberkati dan damai sejahtera tetap menyertai kita semua dan hidup di dalam kelimpahan kasih karunia daripada Tuhan. Apapun situasinya, jangan lihat ke belakang. Lihat masa depan itu selalu ada. Dan Tuhan adalah masa depan kita. Tuhan adalah harta yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Terima mujizat Tuhan dan lakukan banyak mujizat dimanapun Anda berada. Di tempat kerjamu, di pelayananmu, engkau akan menjadi tanda mujizat. Yaitu tanda kerajaan Allah hadir di antara manusia. Tuhan memberkati. Shalom.